Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Perkoperasian. Pada video kali ini kita akan membahas materi awal dari perkoperasian. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan sejarah perkembangan koperasi. Kedua, menjelaskan pengertian koperasi. Selanjutnya, menjelaskan landasan dan asas koperasi serta menjelaskan tujuan dari koperasi. Yang pertama akan kita bahas mengenai sejarah perkembangan koperasi. Perkembangan koperasi ini sudah dimulai dari pertengahan abad ke-18 ataupun awal abad ke-19 ya. Jadi istilah yang sering timbul itu adalah koperasi pra-industri. Jadi perkoperasian yang muncul pada saat ini diawali dengan adanya revolusi industri ya, yang mana pada saat itu terjadi perubahan tatanan perekonomian dunia yang kita kenal dengan istilah kapitalisme. Selain itu muncul juga di bagian daratan Eropa lainnya perekonomian sosialis ya, sebagai lawan seimbang dari kapitalis gitu. Nah, untuk koperasi sendiri ini berdiri di antara dua pengaruh ya, dua ideologi ekonomi yang berpengaruh di dunia pada saat itu, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Jadi untuk koperasi ini lahir di antara dua ideologi utama ekonomi di kala itu. Mengapa ini terjadi? Karena pada saat itu para pemikir, para pencetus ya, atau para politikus dari negara-negara pada saat itu mengkritik atau memprotes kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya revolusi industri dan sistem kapitalis. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang mempunyai modal yang cukup untuk membuat usaha. Otomatis mereka yang tidak memiliki modal yang cukup, mereka harus menjadi buruh gitu kan. Dan pada saat itu memang dalam tanda petik buruh tidak diperhatikan seperti itu. Oleh karena itu banyak sekali penderitaan yang dialami kaum buruh di berbagai negara Eropa. Nah, pada tahun 1844 berdirilah koperasi pertama di dunia, yaitu koperasi konsumsi pertama di dunia ya, di Rochdale, Inggris, yang didirikan oleh Robert Owen. Prinsip-prinsip yang digunakan oleh Robert Owen dalam mendirikan koperasi Rochdale ada beberapa macam, ada 7 ya. Keanggotaan bersifat terbuka untuk umum, pembelian barang secara tunai, mutu barang yang dijual itu harus baik, timbangan harus benar, bunga atas modal dibatasi, sisa hasil usaha dibagi berdasarkan jasa masing-masing anggota, kemudian barang dijual dengan harga pasar, sebagian keuntungan digunakan untuk memperbesar modal. Karena prinsip-prinsip Rochdale ini sampai hari ini masih digunakan dalam prinsip-prinsip koperasi, maka Robert Owen dikenal dengan istilah Bapak koperasi dunia ya. Selain di Inggris, juga ada di Prancis, yaitu didirikan koperasi produksi oleh Louis Blanc dan kawan-kawan ya. Maka Louis Blanc ini dikenali dengan Bapak koperasi produksi ya. Bapak koperasi produksi. Selain di Prancis, juga berkembang di negara-negara seperti Jerman. Di Jerman, salah seorang wali kota di Flamensville mendirikan koperasi kredit. Dia menganjurkan agar kaum petani itu menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Maka didirikanlah koperasi kredit di Jerman. Jadi koperasi kredit pertama di dunia adalah di Jerman. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya koperasi ini sudah ada ya. Bahkan sebenarnya nenek moyang kita yang sudah mengembangkannya terlebih dahulu, karena dulu kita mengenal istilah gotong royong ya. Jadi gotong royong sudah ada dari sebelum zaman penjajahan di Indonesia.
Nah, yang namanya koperasi ini baru didirikan ya, dipelopori oleh Raden Arya Wirya-Atmaja pada tahun 1894 ya, 1896. Maka didirikanlah koperasi ya, yaitu koperasi simpan pinjam yang bernama Hofsperbank, yang diperuntukkan hanya untuk kaum ningrat gitu ya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, setiap organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia pada saat itu umumnya memiliki koperasi tersendiri gitu ya. Mulai dari Budi Utomo, SI atau Serikat Islam, SDI, kemudian organisasi koperasi lainnya. Nah, jadi hampir semuanya itu memiliki koperasi tersendiri. Nah, kemudian bagaimana di zaman setelah kemerdekaan koperasi semakin berkembang di Indonesia ya. Bahkan koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Nah, pada tanggal 12 Juli 1947 dilakukan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya ya. Maka pada tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Kemudian pada tanggal 17 Juli 1953 Kongres Koperasi diadakan di Bandung, dan pada saat itu Bapak Muhammad Hatta diberikan dengan amanah ya, Bapak Koperasi Indonesia, dengan ide-ide yang mungkin yang berasal dari Muhammad Hatta, memajukan koperasi Indonesia pada saat itu. Nah, lalu selanjutnya untuk sejarah koperasi kita akan bahas lebih lanjut di video yang lain dengan lebih mendalam lagi. Sekarang kita lanjutkan dengan pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya, asas koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 2 ditetapkan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Ini juga sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 ya, bahwa perekonomian itu disusun untuk sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, landasan koperasi. Landasan koperasi yang paling utama itu adalah landasan idil ya. Artinya ideologinya gitu ya, berasal dari Pancasila, karena memang dasar negara kita adalah Pancasila. Kemudian landasan struktural ini adalah Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1, seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa UUD 1945 Pasal 3 ayat 1 ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi landasan strukturalnya adalah Pasal 33 ayat 1 UUD 45. Kemudian landasan operasional koperasi ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 dan juga di AD atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi atau ART Koperasi. Kemudian landasan mentalnya adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Jadi ini yang dipupuk di koperasi, sifat kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Nah, selanjutnya apa sih tujuan koperasi? Berdasarkan Undang-Undang Koperasi ya, Nomor 25 Tahun 92 Pasal 3 bahwa koperasi ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah tujuan koperasi, atau yang lebih dikenal bahasa singkatnya, tujuan koperasi itu adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan juga negara. Oke, itu dulu materi kita pada video kali ini berkaitan dengan koperasi.
Untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.